Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa, yang selalu setia menemani pemirsa menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di episode 28. Artinya, sudah 28 hari pula kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini. Tersisa 2 hari lagi bagi kita untuk melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan ini. Mengingatkan kembali untuk ayo sama-sama kita tingkatkan kembali semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Di episode sebelumnya kita membahas mengenai berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Mari kita sama-sama melakukan bersyukur kepada Allah atas pencapaian, atas latihan yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Seperti biasa telah hadir di hadapan kita Al-Ustadz Kiai Haji Om Surahman yang akan memberikan tausiah dan menjawab apa yang jadi pertanyaan pada pembahasan di hari ini. Untuk pembahasan hari ini, mari kita langsung tanyakan saja kepada Ustadz. Ustadz, setelah Ramadan itu biasanya ada Hari Raya Idul Fitri, dan biasanya itu berhubungan dengan silaturahmi dan juga saling memaafkan itu, Ustadz. Nah, itu bagaimana hubungannya antara silaturahmi dan saling memaafkan itu, Ustaz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Penyebutan dalam bahasa Arab itu silaturahim. Yang benar. Walaupun kalau sudah pindah ke bahasa Indonesia, jadi silaturahmi itu bahasa Indonesia. Yeah. Jadi tidak usah disalahkan nyebut silaturahmi sebagai ungkapan dalam bahasa Indonesia. Yeah. Kalau kita baca dalam ungkapan Arabnya silaturahim gitu. Kita tidak salahkan yang nyebut silaturahmi karena dia sudah pindah jadi bahasa Indonesianya. Jadi tidak usah memperpanjangkan masalah itu. Tapi yang kita akan dalami adalah apa kaitannya gitu tentang silaturahim dengan selesainya Ramadan. Walaupun secara qat'i kan tidak diungkapkan seperti itu, tapi secara maknawi ya bisa diamalkan dan bisa dipahami. Ada riwayat begini, hadisnya dari Anas bin Malik. Beliau melihat Rasulullah suatu saat tersenyum gitu sampai terlihat gigi depannya. Biasanya Rasul kalau tersenyum cuma dikulum saja, tapi ketika itu kelihatan beliau tersenyum. Maka Umar yang berani bertanya, Sayyidina Umar dalam pertemuan itu. Maka kata Umar, ma adhakaka ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan Anda tersenyum, wahai Rasulullah? Rasul menjelaskan, inna rajulaini min ummati ja'aya baina robil ijjati gitu. Kata Rasulullah, ada 2 orang di antara umatku menghadap kepada Allah, Robul Ijjati. Tuhan yang punya kegagahan, Robul Ijjati. Itu nama dan sifat bagi Allah. Ada 2 orang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala aduhuma, salah seorangnya menyatakan begini, ya Rabbi khudli madlamati min akhi. Yang seorang menuntut, ya Tuhan, berikanlah kebaikannya kepadaku untuk mengganti kedolimannya. Serahkan kepadaku kebaikannya untuk menutupi kesalahannya, kedolimannya. Oh, jadi yang terjadi adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis yang lain. Ketika Rasul bertanya, manil muflisu,
Kalian tahu siapa yang bangkrut? Barangkali pernah dengar ya. Kemudian kata para sahabat, muflisu minna man la mata wala dirham. Yang bangkrut itu tidak punya banyak barang, tidak punya uang. Barangnya habis, uangnya nggak ada. Itu kata para sahabat. Kata Rasul, bukan itu yang dimaksud. Yang muflis di antara umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala saum, membawa pahala sodako, tapi bersamaan itu dia membawa dosa-dosa antar manusia. Waqad qadafa hadza wasafaka malah hadza. Kemudian wadoroba hadza. Orang yang datang bawa pahala sholat, orang yang datang bawa pahala saum, bawa pahala sodako, pahala haji, tapi bersamaan dengan itu dia membawa dosa antar manusia. Dia qadhafa, menuduh orang lain. Kemudian safaka, dia mengucurkan darah orang lain. Kemudian dia mengambil harta orang lain. Itu di akhirat nanti kebaikannya diambil untuk menutupi kesalahan, kedolimannya, begitu. Sholatnya diambil karena pernah mencaci maki, gitu. Sholatnya diambil karena menuduh orang lain berbuat yang tidak benar, tuduhan tanpa fakta. Diambil pahala hajinya karena pernah mendolimi orang lain. Ketika pahalanya habis, kemudian dosanya ada, kan dibalik. Diambil dosa orang lain, berkompensasi. Disimpan di beban dirinya. Nah, yang berdua itu ternyata. Gitu. Yang satu mengatakan, berikan kepadaku kebaikannya, karena dia telah mendolimiku. Nah, kalau berfirman, berikan kebaikanmu kepada saudaramu itu. Untuk menutup kesalahanmu di dunia, kedolimanmu di dunia kepadanya, maka diambil. Sampai akhirnya terjadi terus menerus, sampai orang berkata orang itu, mabakia min asanati sayun, sudah habis. Gitu. Maka orang yang menuntut itu tahmil, min auzari, bebanku pindahkan, tanggung bebanku. Sebagai kompensasi tadi ya, bahwa kebaikan habis. Kalau sudah habis, dosa orang lain dipindahkan. Karena dia pernah didolimi, diangkat dosanya. Karena itu orang didolimi itu kan dia mendapat kebaikan dari Allah. Gitu. Di antara di akhirat, karena dia didolim dan di dunia dia tidak selesaikan, beban dia sebagai korban yang didolimi diambil dosanya, bebannya dipindahkan kepada yang mendoliminya. Sampai begitu. Dia mengatakan yang dituntut itu mabakia minasanati, udah habis. Kata orang itu, ambil dosaku. Itu. Tanggung bebanku sebagai konsekuensi karena engkau telah berbuat dolim kepadaku. Rasul menangis. Berhenti beliau bercerita, beliau menangis. Ada fi yaumin adim, itulah nanti pada hari yang agung. Setiap orang akan diambil, diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada orang yang mesti menanggung beban orang lain. Rasul menangis. Kemudian beliau melanjutkan setelah menangis. Allah berfirman kepada yang menuntut itu, kepada si penuntut. Kata Allah, undur ilal janan. Nah, kata Allah kepada orang yang menuntut itu, lihat di atas ada apa, di langit ada apa. Orang itu melihat ke atas, si penuntut itu. Kata dia, aro kusuran min dahabin mulakakah biluklu ma'adin minal fiddah. Gitu. Ya Tuhan, aku lihat ada gedung indah dibuat dari emas. Kemudian dihiasi dengan mutiara, dihiasi dengan intan. Ada tempat yang dibuat dari perak. Tempat yang indah, rumah yang indah, gedung yang indah.
Maka orang itu bertanya, ya Rabbi, li ayyi nabiyyin hadza? Ya Tuhan, gedung sebaik itu, rumah seindah itu, bagi nabi yang mana? Karena yang pantas itu buat nabi. Gitu. Kemudian, li ayyi siddiqin hadza? Buat siddiqin yang mana? Karena paling kurang itu siddiqin yang seperti itu. Dia lanjutkan, li ayyi syahidin hadza? Untuk syuhada yang mana? Yang semulia syuhada yang pantas di sana. Nabi yang mana? Gitu. Siddiqin yang mana? Syuhada yang mana? Kenapa gedung begitu indah? Bangunan begitu mewah? Tentu kalau tidak nabi, ya siddiqin. Kalau tidak siddiqin, ya syuhada. Kata Allah, liman a'to samanah. Itu adalah bagi orang yang bisa membayar harganya. Gedung yang indah itu, bangunan yang hebat itu, untuk yang mampu membayar harganya. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya lagi, siapa? Man a'to samanah. Siapa yang mampu membayar harganya? Indah itu, sebagus itu. Siapa yang mampu? Kata Allah, anta, kamu bisa. Kata Allah. Dia ternyata tercengang, bimana? Dengan apa aku membeli? Seindah itu, sebagus itu, sehebat itu. Dengan apa aku bisa menggantinya, membelinya? Kata Allah, bi'afwika an akhika. Dengan maafmu kepada saudaramu, engkau bisa mengambil gedung itu, bisa memiliki gedung itu, bisa tinggal di gedung itu. Bi'afwika an akhika. Dengan maafmu kepada saudaramu. Kemudian dia orang itu afautu. Aku maafkan dia, aku maafkan dia. Aku tidak jadi menuntutnya. Aku tidak jadi menuntut kebaikannya, dan aku tidak jadi untuk memindahkan bebanku. Kalau dengan itu aku bisa membeli gedung yang indah itu, istana yang megah itu, aku ampunkan dia. Afautu. Kata Allah, khud yadi biyadi ahika wadhulil jannah. Peganglah tangan saudaramu, masuklah kalian berdua ke surga. Pegang tangannya saudaramu yang telah kau maafkan itu, masuklah kalian berdua ke surga. Maaf, itu kata kuncinya. Boleh jadi hidup sering terjadi pergesekan, sering terjadi perbedaan kepentingan, dan dengan itu kadang-kadang kita dolimi orang lain, atau orang lain dolimi kita. Hidup cuma seperti itu, dua kemungkinan. Bagaimana caranya? Saling memaafkan. Jadi kata kunci pertama tadi, sholat, saum, zakat akan habis dengan dosa antar manusia. Itu sebabnya Rasul bersabda di ujung hadis itu, fa aslihu data bainakum, selesaikan di bumi. Begitu. Kenapa? Nanti di akhirat akan diislahkan Allah, akan dibandingkan oleh Allah, akan dipertemukan oleh Allah. Sebelum itu terjadi di dunia, saling memaafkan. Faslihu data bainakum, kata Rasulullah. Selesaikan, islahlah. Saling memaafkanlah, saling ridhokanlah. Ketika orang lain punya kesalahan, maafkanlah. Ketika kalian punya dosa, minta maaflah. Sederhana. Itulah barangkali yang melatar belakangi kenapa selesai Ramadan banyak orang saling memaafkan, wajar-wajar saja. Kenapa? Karena dengan Ramadan tidak selesai masalah pribadi dengan pribadi. Seperti tadi, itu akan habis. Kalau dosa antar manusia tidak selesai di dunia, di akhirat jadi beban. Boleh jadi sholat kita akan habis, saum kita akan habis. Itulah maknanya silaturahim, penyempurna. Ikhtiar kita dengan Allah kita lakukan
selamanya Ramadan, sepanjang Ramadan ini, kemudian kita selamatkan, kita sempurnakan dengan saling memaafkan antar manusia. Karena dosa antar manusia tidak selesai dengan magfirah, dia mesti kafarah. Karena itu tobat dengan dosa dengan Allah cuma ada 3 syaratnya. 1 an yukdi'a, tinggalkan. 2 an yadama, menyesal. 3 ayat jiba ala yauda, bertekad tidak kembali, dosa diampuni oleh Allah, insya Allah. Tapi kalau desanya antar manusia, nah yang kan Nabi sampaikan, fa aslihu data bainakum, di dunia saling memaafkan, supaya tidak diurus di akhirat nanti, disidangkan di akhirat, karena sudah selesai di dunia. Itulah barangkali mana silaturahim, bukan sekadar menyambung kasih sayang dalam artian formalitas. Kita sering dengar, saling memaafkan. Tapi tidak formalitas. Benar-benar. Dengan tulus dan ikhlas. Dengan itu mudah-mudahan sempurnalah pengampunan Allah. Kemudian islah antar manusia. Semua orang pasti ada salah cacatnya. Tidak ada orang sempurna. Kemudian hidup mulus. Tidak ada. Itulah kata kunci yang sangat baik. Tidak saja pada ketika Idul Fitri kan, sepanjang hidup saling memaafkan, itu kata kuncinya kan. Kalau sepanjang hidup boleh, Idul Fitri boleh juga kan. Kenapa? Kapanpun boleh, gitu kan? Seperti itu. Barangkali itu makna kenapa selesai Ramadan kita masih butuh maaf antar manusia, karena belum selesai. Karena dengan Allah selesai dengan 3 syarat, tapi dengan manusia ada syarat keempat. Fa aslihu data bainakum, islah antar kalian di dunia ini, dengan itu di akhirat selesai. Demikian barangkali. Ustaz, pertanyaan selanjutnya mengenai selesainya Ramadan, Ustaz. Apakah ada kewajiban lagi nanti setelah selesai Ramadan ini, apakah ada amalan yang wajib setelah selesai Ramadan, Ustaz? Iya. Termasuk juga penyempurna. Walaupun sifatnya sunat, tapi hikmahnya dilihat dari apapun itu sangat baik. Apa yang dimaksud? Rasul bersabda, man soma Ramadana, barang siapa saum Ramadan, sumat taba'ahu sitan min sawalin, kemudian disambung dengan saum sunat pada bulan Syawal, maka kayaumi dahri, dia seperti saum 1 tahun. Setelah saum Ramadan, maka bulan Syawal isi dengan saum 6 hari. Rasul memerintahkan dengan mutlak. Artinya kapan saja, bagaimana caranya silahkan. Tapi selama bulan Syawal, jangan tidak melakukan salah perintah itu. Jadi bebas melakukannya, tapi pada bulan Syawal. Kecuali 1 Syawal. Kenapa? Karena Idul Fitri atau Idul Adha dilarang saum. Tidak boleh saum pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Itu sebabnya ada zakat fitrah, ada membagikan daging kurban. Kenapa? Supaya orang tidak berkeliaran cari makan. Itu kenapa? Dilarang saum pada hari raya Idul Fitri. Karena itu diberi zakat fitrah. Ketika Idul Adha diberi daging supaya tidak saum gitu. Tidak ada orang lapar cari makan ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Berarti saum Syawal di semua hari pada bulan Syawal kecuali pada hari raya Idul Fitri. Bagaimana melakukannya? Silahkan berurut, silahkan tanggal berapa silahkan, hanya selama bulan Syawal. Apa hikmahnya? Supaya tidak euforia gitu. Selesai Ramadan bebas, nggak begitu. Jadi ada masa transisi. Jadi ilmiahnya begitu. Ilmiahnya begitu. Di bulan Syawal 6 hari sekurang-kurangnya harus saum. Ada inrayan. Begitu. Jangan dulu dikasih beban. Tapi inrayan, bahkan mudah-mudahan nanti selesai bulan Syawal biasa Senin Kemis begitu. Supaya kan tadi mendawamkan, termasuk saum sangat baik buat kita, dan saum akan menyehatkan kita.
Jadi selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, masih ada perintah sunat, tapi hikmahnya sangat besar. Apa? Saum? Syawal. Syawal. Kapan? Silahkan asa pada bulan Syawal. Kecuali 1 Syawal. Tidak boleh tanggal 2, boleh tanggal 3, boleh kapanpun. Asa selesai 6 hari pada bulan Syawal. Hikmahnya sangat besar. Tadi kita dibiasakan untuk mengukur diri, memberi ruang kepada tubuh kita. Jangan dikasih beban terlalu berat tubuh kita, apalagi berpindah masa dalam beban yang berbeda. Dia akan terkejut. Biasanya saum langsung diisi penuh, kan itu terkejut. Itu yang biasanya menghasilkan sebaliknya dari tujuan saum itu sendiri. Jadi saum sama mungkin ibarat inrayan gitu ya, supaya kita jadi terbiasa. Bahkan yang lebih baik, kebiasaan saum itu dilanjutkan dalam bulan-bulan yang lain. Barangkali itu selesai Idul Fitri, kita punya kewajiban untuk saum walaupun hukumnya sunat pada bulan Syawal. Sitan min Syawalin, 6 hari pada bulan Syawal. Bagaimana melakukannya? Silahkan. Asal selama bulan Syawal bisa memenuhi target saum 6 hari itu. Demikian barangkali yang bisa kita perbincangkan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah telah terjawab sudah apa yang menjadi bahasan pada episode kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil, saling memaafkan dan silaturahim yang dilaksanakan ketika menjelang akhir, bahkan nanti di akhir bulan Ramadan ini merupakan sebuah penyempurna dari ibadah yang kita lakukan, bahwa saling memaafkan antar sesama manusia itu dapat menyelesaikan masalah kita dengan sesama manusia itu di dunia. Kemudian amalan setelah Ramadan itu ada saum Syawal yang dilakukan selama 6 hari, selama pelaksanaannya bebas, selama itu di bulan Syawal. Ganjarannya dan diibaratkan yang melaksanakan saum Syawal ini seperti saum 1 tahun. Demikian untuk hari ini, kita berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.